Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Lubul Labib yang saya hormati dan saya ta'zimi. Dan tak lupa pula segenap jajaran keluarga besar pondok pesantren Lubul Labib yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih bisa diberi rahmat dan bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lantaran beliaulah kita bisa mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Selanjutnya di sini kami cuman sebagai pelengkap saja, karena dari tadi sudah muballighnya sudah ada 2. Jadi poinnya dari tadi di sini apa? Ceramahnya tentang akhlak. Jadi yang pertama kita harus ketahui dulu, akhlak itu apa? Akhlak itu kalau dari akhlak itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa kerennya itu etika atau moral. Sedangkan bahasa Indonesianya itu adalah budi pekerti. Terus selanjutnya akhlak itu dibagi jadi 2. Kalau saya simpulkan itu akhlak dibagi jadi 2. Ada akhlakul karimah, ada akhlakus sayyi'ah. Apa akhlakul karimah? Akhlak yang baik. Akhlak sayyi'ah, akhlak yang jelek. Seperti itu. Terus selanjutnya akhlak juga kalau saya simpulkan itu dibagi jadi 2, yakni tentang perkataan kita dan tentang sikap kita. Itu akhlak. Perkataan kalau diterapkan dibagi lagi, banyak lagi. Yang pertama, akhlak kita kepada Sang Khalik. Siapa Sang Khalik? Allah. Contohnya akhlak kita kepada Sang Khalik. Salah satunya gimana? Kalau pas sholat tidak usah gurau. Paham ya? Kalau sampean sudah sholat sudah gurau, berarti itu sudah menunjukkan akhlaknya sudah kurang. Ya, segi apa aja ngesetek cotekan, segi apa aja nge aja omong tibi. Sampai-sampai kalau saya melihat itu, kalau Jumat imam mata tak mangsa lah, ambu jong ben maghrib ben subuh seterusnya. Itu Sang Khalik. Yang kedua, contohnya pas apa lagi? Pas doa, wiritan doa. Wah, kita harus perbaharui wiritan. Iyalah, neng lah. Ada yang tidak baca, terus ada yang ageje, segeje. Itu menunjukkan akhlak kita sudah kurang kepada Sang Khalik. Mohon sampean lah kepengiran lah akhlak lah tade. Gimana sama yang lain? Paham ya? Terus atuh boleh. Saya nggak usah pun atuh. Ada juga yang mendoa dari saking kerennya itu tak ngangkat tanangkan ada. Ya. Atuh amin. Tak ngangkat tanang. Padahal sampai ada atuh yang kak tanakin nyotek kokoh. Itu sudah menunjukkan akhlak kalian tidak baik. Nah, mohon sampean lah atuh minta ke pangeran lagi tik cotekan kokoh. Gimana sampean mau dikasih? Paham ya? Seperti itu. Terus yang kedua, akhlak kita kepada makhluk. Kalau makhluk berarti selain Allah.
Yang makhluk dibagi lagi jadi dua. Ada akhlak kita kepada yang lebih dewasa, ada akhlak kita yang kepada yang lebih muda. Kepada yang lebih dewasa, mau siapapun, mau kakak, mau pengurus, apalagi guru, apalagi masyayikh, kita harus menghormati mereka. Paham ya? Karena apa? Sikapmu menentukan sikap orang lain terhadapmu. Kalau sampean sudah tidak bisa menghormati orang yang lebih dewasa, maka sampean jangan mengharap sampean dihormati oleh orang lain. Paham? Selanjutnya yang kedua adalah akhlak dari seorang dewasa kepada yang lebih muda. Gimana caranya? Satu, menyayanginya. Benisan si gagaga melulu si sayang, jangan. Ya. Pokoknya semua yang lebih kecil disayangi semua. Bukan sayang-sayang apa, bukan. Dikasihilah seperti itu. Ya. Ngelihat adiknya nangis, entar ya, apa? Seperti itu. Itu namanya akhlak kepada yang lebih muda. Terus lagi, tadi saya sudah simpulkan bahwasanya ada akhlak tentang perkataan, ada akhlak tentang perbuatan. Tadi sudah disinggung sama Mas Ainul dan sama Dr. Alik tadi, bahwasanya ada akhlak tentang perkataan, yang mana tidak boleh berkata kepada orang tuanya. Itu kalau tidak keliru, di Al-Qur'annya seperti ini. Wa kullahuma qaulan karima wa la takullahuma uffin. Paham ya? Dan katakanlah kepada kedua orang tua kalian perkataan yang baik. Gimana perkataan yang baik? Paling tidak minimal sampean apa sekarang tuan. Sekarang saya tanya di sini, saya lihat masih banyak yang santri tapi tidak ngomong baik sama orang tuanya. Ya, belajar jadi orang baik, belajar jadi orang baik. Karena apa, Cong? Karena sampean kalau sudah dari kecil sudah tidak berkata baik sama orang tuanya, maka jangan sampean menyesal nanti kalau sudah besar sampean ngomongnya seperti itu. Koreng tuan tak bisa. Aduh, apa Pak? Resah. Jangan, Cong. Orang tua kalian tidak harus dikasih uang berjuta-juta. Orang tua kalian tidak harus dikasih emas segunung. Ken sampean abes sewi sebenarnya. Masya Allah, mereka sudah betapa bahagianya di dalam hatinya. Ya, ken sampean abes sejong. Montuk sebulan, atau montuk 6 bulan. Mulian, Cong apa Cong dan Cong? Bu. Waduh, senang deng tuan. Tapi sampean kalau tidak belajar bahasa, Pak todus Pak, pucak todus. Kalau sampean malu dan malu, maka sampai kapanpun sampean malu akan selalu ada. Makanya malu itu ada tempatnya, bukan malah malu untuk berbuat baik. Sekarang kan di sini seperti ini, problemnya kan seperti ini, malu mengerjakan yang baik. Belajar ning padung aku todus takut sangguni cakang. Awirit tekan witigan todus takut sangguni. Ya, problemnya di situ kita. Padahal bukan seperti itu. Malu ada tempatnya. Terus yang kedua ada namanya akhlak perbuatan barusan, sikap. Contohnya apa? Contohnya gampangnya sekali saya lihat itu apa? Yang sangat miris itu ketika pas dikirim banyak masih, bukan cuma 1, 2, 3. Pas dikirim lebih fokus sama HP-nya. Betul. Padahal pengurusnya sudah mengingatkan, bukan main sudah. Ada yang diingatkan pakai perkataan, ada sampai ditempel besar sudah di tempat pengiriman. Sangatlah rugi orang tua yang memberikan HP kepada anaknya. Seperti itu sudah. Orang tua aslinya nak tak terus beri HP dah kesampean. Tapi sampean apa? Ki bu nyaman aku HP, saya tak buku nyaman.
di situ. Bumun sakingnya orang tua kalian itu mun ke tegeun, tak beri ongku sampean hebat. Kalau orang tua sampean tidak bisa, paling tidak sampean sadar jong. Ginilah, sampean itu mun tepaan kerem neku HP, saya jamin 100%. Sampean dikasih tahu sama orang tuanya, tak kira masuk dah. Jong, apa yang ada pak di mau? Sibuk main ML, sibuk internetan, sibuk chattingan, semuanya. Beda ibu orang tua, tak sok masuk dah. Paling saya kalah pun pesen kirim nah. Jadi pun bedurunan nih boleh bu, bedurunan. Padahal orang tua cong, saya nggak cong nih pondok, cek meler nak, cek sampai melanggaran. Engki sambil main begini, tak masuk dah. Karena fokusnya kalian sudah pada yang lain. Paham ya? Sudah. Intinya seperti itu, Jong. Ayo. Saya di sini berkata seperti ini bukanlah orang yang baik. Hanya saja kita sama-sama belajar jadi orang baik. Dan saya mendengar temanya akhlak. Betul duski saya ceramah. Karena tak pakai sopan gia sendiri. Tapi paling tidak tak kurang ajar. Paham ya? Wes. Ingat pesan yang terakhir untuk saya. Sampean itu tidak harus membahagiakan orang tua sebegitu besarnya. Ken sampean tak menyesaring tuan. Itu sudah termasuk akhlak yang baik. Paham ya? Jangankan sampai ngening piala larung sebereng. Sampean tak menyesaring tuan, itu sudah memberi kebahagiaan kepada hatinya. Mohon sampean kan enggak kan? Pubu ini kehilangan, sos saring tuan. Pubu seperti ini. Wah, susah. Sampean tidak menyusahkan orang tua, itu termasuk akhlak yang baik. Sudah, jangan terlalu banyak. Cukup ya. Wes, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat, khususnya kepada diri saya sendiri. Karena sama-sama masih orang yang sama-sama belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah.